Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Di video sebelumnya gua artikan, gua rangkum dan kasih opini sedikit tentang konferensi pers Erik ten Hag terkait dengan pertandingan di hari Ahad ya. Manchester United menghadapi Newcastle. Kali ini gua ingin ngobrol ringan preview mengenai pertandingan yang menurut gua akan sangat seru, merupakan satu ujian lagi bagi Manchester United. Kenapa? Ya karena Newcastle juga sampai dengan sejauh ini memiliki performa yang cukup baik, memperoleh juga beberapa hasil baik, sehingga di papan klasemen posisi antara Manchester United dan juga Newcastle ini tidak terpaut jauh, bahkan mereka saling berhimpitan. Langsung aja ini gue sajikan klasemen musim lalu. Newcastle ini berada di peringkat 11 dan Manchester United berada di peringkat ke-6. Tentu saja di awal-awal atau bahkan tengah musim Newcastle ini sempat berada di papan bawah, lalu ada pergantian kepemilikan ya kan, lalu ada juga pelatih baru Eddie Howe datang dan ini berhasil menyelamatkan Newcastle, bahkan mengangkat Newcastle sampai dengan ke papan tengah. Ini adalah posisi sampai dengan sejauh ini. Newcastle bermain sudah 9 kali, Manchester United 8 kali. Posisinya berhimpitan, yang satu peringkat ke-5 Manchester United dan Newcastle berada di peringkat ke-6. Kalau gue lihat gue tadi perlihatkan dari pertandingan atau kompetisi musim lalu, ya Newcastle bagus, ini ada peningkatan 5 peringkat ya, dari peringkat 11 ke peringkat ke-6. Sementara Manchester United ya naik juga satu peringkat dari peringkat 6 ke peringkat ke-5. Tapi tentu saja saat ini masih awal sekali. Manchester United baru 8 kali main, Newcastle juga 9 kali bermain. Newcastle di tangan Eddie Howe menurut gue menjadi tim yang berbahaya ya musim ini. Setelah musim lalu tentu saja ada perubahan. Tapi Eddie Howe ini kan satu, dia sudah punya start dulu. Dia masuk di musim lalu ya, walaupun tidak dari awal, tapi dia sudah tahu nih perbaikan apa saja yang harus dilakukan oleh Newcastle, dan ini kan yang diimplementasikan paling tidak di musim panas dan bisa dilihat hasilnya sampai dengan saat ini. Nomor 2, Eddie Howe tentu saja pelatih yang punya pengalaman di Liga Inggris. Dua hal ini menurut gue dia dalam tanda kutip lebih di depan dari seorang Erik ten Hag. Belum lagi kepemilikan baru Newcastle. Tentu saja mereka juga punya ambisi untuk mengangkat Newcastle ini menjadi tim yang lebih tinggi lagi. Cuman mereka juga melakukannya dengan proses. Mereka tidak langsung jor-joran katakanlah di musim panas tahun ini, musim panas yang lalu mendatangkan pemain bintang, tapi tidak, mereka melakukannya betul-betul setahap demi setahap, dan inilah yang dinamakan dengan proses. Hal ini sama terjadi juga di Manchester United yang saat ini juga sedang dalam proses yang baru, proses membangun kembali tim. Jadi menurut gue di satu sisi ada perbedaan ya, artinya dari pelatih kedua tim. Tapi di sisi lain keadaan kedua tim ini sama nih. Mereka juga sama-sama sedang dalam proses membangun tim ke arah yang lebih tinggi lagi atau lebih baik lagi. Ini adalah pertandingan Newcastle di musim ini ya. Mereka baru hanya menderita satu kali kekalahan, yaitu adalah menghadapi Liverpool di Anfield 2-1. Selebihnya mereka ini belum terkalahkan. Bahkan itu gue tandain di 2 pertandingan terakhir, Newcastle berhasil mencetak 9 gol di 2 pertandingan. Berarti rata-rata satu pertandingan 4,5, dan kebobolan 2 gol di 2 pertandingan. Berarti rata-rata 1 gol. Yang menarik dari beberapa pertandingan terakhir ini ya, di semua kompetisi termasuk di Carabao, Newcastle hanya 2 kali gagal mencetak gol, yaitu adalah ketika 0-0 menghadapi Crystal Palace dan juga ketika menahan Brighton 0-0 di pertandingan kedua. Selebihnya mereka selalu bisa mencetak gol. Dan ya seperti gua ulangi, di 2 pertandingan terakhir secara kolektif mereka berhasil mencetak 9 gol. Artinya apa? Lini depan Newcastle ini berbahaya, mereka sedang on fire. Ini adalah 5 pertandingan terakhir dari Newcastle dan juga Manchester United. Di 5 pertandingan ini sama-sama menderita 1 kali kekalahan ya.
Manchester United kalah 6-3 menghadapi Manchester City, sementara Newcastle kalah dari Liverpool. Di 3 pertemuan terakhir, Manchester United 2 kali menang, sekali seri. Di 2 pertandingan terakhir di Old Trafford, Manchester United berhasil menang menghadapi Newcastle 4-1 dan 3-1. Kemenangan 4-1 tentu saja ini merupakan partai pertama dari Cristiano Ronaldo comeback-nya dan langsung ditandai dengan 2 gol. Pada saat itu Manchester United tampil luar biasa, atraktif, walaupun masih ada beberapa kelemahan, kritik di sana sini, tapi mereka mampu menyarankan 4 gol ke gawang Newcastle. Yang menarik lagi itu gue lingkarin adalah tanggal pertandingan terakhir. Manchester United tanggal 13 terakhir ya. Jadi praktis hanya 3 hari berselang, Manchester United sudah harus menghadapi Newcastle. Jadi mereka ini praktis hanya punya waktu istirahat 2 hari. Ya, 2 hari karena di hari Ahadnya sudah bertanding kan. Sementara Newcastle dari tanggal 8, jadi hampir seminggu ini ya, Newcastle, bahkan seminggu lebih sehari. Oke, kalau nggak dihitung hari pertandingan maka seminggu Newcastle beristirahat dari partai terakhir ya, ketika menang 5-1 menghadapi Brentford. Di sini faktor fisik, recovery secara hari kalender, Newcastle jauh lebih unggul dibanding Manchester United yang memang bermain di kompetisi Eropa, di mana Newcastle tidak bermain kan. Jadi praktis ya, dalam tanda kutip, waktu istirahat, waktu recovery-nya Manchester United lebih pendek. Apakah ini ada kaitannya nanti pengaruh ke pertandingan? Menurut gue tentu saja ada. Di atas kertas, squad Newcastle lebih fresh dibanding dengan Manchester United. Newcastle, Eddie Howe ini ketika menghadapi Brentford, di mana mereka menang besar 5-1, mereka menggunakan 4-3-3. Bruno Guimaraes berhasil mencetak 2 gol, dan 1 gol lainnya diciptakan oleh Jacob Murphy. Tapi yang ingin gue tunjukkan adalah mereka bermain dengan 4-3-3. Ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United, di mana kalau dilihat dari daftar pemain dari Newcastle, nampak sekali mereka ini lebih ofensif skuadnya ya. Dan ini yang menurut gue yang akan menjadikan partai hari Ahad itu akan seru menghadapi Manchester United. Ini posisi pemain rata-rata ketika menghadapi Brentford itu gue lingkarin ya, di mana di sisi kanan itu ada pairing antara Kieran Trippier dan juga Shane Longstaff. Lalu di tengah itu mereka juga menempatkan banyak pemain di sana ya, ada 3, dan tentu saja ada pemain nomor 24 yaitu adalah Miguel Almiron di sana. Di sebelah kiri juga ada itu pemain yang siap menyerang juga adalah Jacob Murphy yang menciptakan 1 gol. Tapi menurut gua lini tengah dan juga lini kanan dari Newcastle ini harus diwaspadain. Ini adalah goal scorer dari Newcastle, Almiron, Callum Wilson dan juga Bruno Guimaraes yang ketika menghadapi Brentford mencetak 2 gol. Ini ingin gue tunjukkan bahwasannya mereka bisa mencetak gol dari mana-mana nih. Almiron, Callum Wilson, Bruno Guimaraes dari lini tengah harus diwaspadai. Sekali lagi, Miguel Almiron ini pemain yang menghuni sayap kanan dari Newcastle, yang mungkin nanti akan banyak pastinya head to head dengan pemain yang menghuni di daerah kiri Manchester United. Ini harus siap ya, karena ya dia berbahaya, bahkan mungkin sedang dalam kondisi yang bagus. Nah, ini dia yang gue bilang, posisi 4-3-3, ini kemungkinan formasi ketika menghadapi Manchester United. Kieran Trippier di kanan, Shane Longstaff dan juga Miguel Almiron di lini kanan semua. Ini harus diwaspadai oleh lini kiri dari Manchester United. Nah, bagaimana Manchester United sendiri? Tentu saja penampilan dari skuad Erik ten Hag di 3 pertandingan terakhir selepas kalah 6-3 menghadapi Manchester City menunjukkan peningkatan paling tidak dari sisi hasil, di mana bisa memperoleh 3 kemenangan secara beruntun. Di kandang lawan menghadapi Omonia, lalu di Goodison Park, partai yang alot menurut gua, menang 1-2, dan ketika menghadapi Omonia.
satu pertandingan yang ingin gue ambil adalah ketika menghadapi Everton, di mana Manchester United tampil luar biasa di babak pertama ya. Tapi seperti partai terakhir menghadapi Omonia, Manchester United membuang banyak peluang di Goodison Park. Sama seperti ketika menghadapi Omonia juga ya, membuang banyak peluang. Ini yang harus diperbaiki menghadapi Newcastle. Mungkin Manchester United akan bisa mendapatkan peluang juga karena Manchester United cukup baik, cukup bagus ketika melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, di mana Newcastle menurut gua lebih ofensif ya skuadnya, artinya akan meninggalkan banyak space di lini belakang. Tapi ketika pemain Manchester United tidak bisa clinical ketika melakukan transisi, artinya dengan cukup baik umpannya, akurasinya dan lain-lain, tapi ketika memasuki sepertiga akhir ataupun kotak penalti tidak bisa tajam lalu tidak menjadi gol, ini berbahaya karena Newcastle punya kemampuan untuk menghukum balik Manchester United. Dari sisi mana? Dari sisi ofensif Newcastle yang di 2 pertandingan terakhir mereka ini sangat-sangat tajam. Langsung saja ngobrolin soal kemungkinan formasi. Ini ringan amatiran ya. Gua menilai kali ini sama nih perkiraan formasi dan formasi yang gua harapkan dari Erik ten Hag. Seperti biasa 4-2-3-1, Dalot, Varane, Martinez dan Luke Shaw. Kenapa bukan Lindelof? Gua menilai Victor Lindelof kemarin ketika menghadapi Omonia tampil bagus memang betul, tapi ada beberapa kesempatan dia ini ceroboh. Termasuk di peluang Bruno yang hampir saja membobol gawang Manchester United, terlihat dia kalah cepat nih. Nah, pemain Newcastle menurut gua bisa saja menjadi ancaman, di mana Joe Willock, Jacob Murphy dan pemain-pemain lain ini sangat sering mengandalkan kecepatan. Bukan berarti Rafael Varane bagus juga di sisi kecepatan ya, karena menurut gue juga bukan tipe yang pemain belakang yang cepat, tapi menurut gue dia lebih bisa menutup nih hal-hal demikian ya, Rafael Varane. Dan juga selain ketika menghadapi Manchester City, di partai lain menurut gue sih cukup kokoh, cukup tangguh Rafael Varane. Dan di beberapa pertandingan terakhir kan dia disimpan oleh Erik ten Hag, sehingga menurut gue secara kondisi fisik harusnya dia lebih siap, sehingga dia bisa ditampilkan ketika menghadapi Newcastle yang sangat mungkin akan tampil dengan determinasi tinggi dan juga mengandalkan speed serta kecepatan. Jadi menurut gue Rafael Varane lebih gue pilih dibanding Victor Lindelof. Di sisi kiri Luke Shaw, bukan Terrell Malacia. Kenapa? Miguel Almiron, Kieran Trippier ini nanti akan lebih banyak bermain menyerang pastinya. Dari sisi kanan Newcastle akan berhadapan dengan salah satunya oleh Luke Shaw. Gua berpikir Luke Shaw ketika menghadapi Everton tampil cukup baik, bukan hanya ketika menyerang tapi juga bertahan. Cukup disiplin, cukup baik dalam melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dan sebaliknya menyerang bertahan. Dan menurut gua bisa diberikan porsi atau kesempatan ke Luke Shaw. Di pertandingan terakhir menghadapi Omonia ketika dia masuk menggantikan Terrell Malacia pun juga dia bisa memberikan impact terutama dari sisi ofensif. Kemampuan crossing dari Luke Shaw ini menurut gue salah satu yang terbaik di Manchester United saat ini. Sehingga dengan keadaan yang dia sedang tampil bagus, dia bisa melakukan transisi dengan baik, bertahan juga oke, crossing juga bagus. Ya menurut gue kenapa tidak dimainkan ketika menghadapi lawan yang punya potensi menjadi lawan berat ini Newcastle, seorang Luke Shaw. Di tengah Casemiro dan Eriksen. Casemiro menurut gue menunjukkan peningkatan yang bagus di beberapa pertandingan terakhir, mampu memberikan kestabilan di lini tengah terutama sebagai gelandang bertahan ya, defensive midfielder center. Dan menurut gue kenapa tidak diberikan kesempatan lagi, karena Newcastle akan bermain cepat, akan bermain keras juga. Dan kalau gue melihat di partai menghadapi Everton, Casemiro tampil cukup oke kok menurut gue dari sisi bertahan. Memang betul ketika transisi dari bertahan ke menyerang, beberapa kali dia melakukan umpan yang tidak akurat. Dan bahkan umpannya ini sudah tidak akurat justru membahayakan gawang sendiri. Tapi menurut gue ini lebih ke masalah konsentrasi dan juga disiplin yang tentu saja sangat mungkin bisa diperbaikin. Oleh karena itulah gue lebih memilih Casemiro dibanding dengan Scott McTominay. Eriksen tidak usah ditanyakan lagi, sumber kreativitas visi di lini tengah dari Manchester United. 3 gelandang serang Anthony, Bruno Fernandes dan Marcus Rashford, 3 ini menurut gue adalah yang terbaik saat ini ya.
Ditambah lagi pairing Rashford dan Luke Shaw menurut gue ini sudah jadi karena sudah terjalin dari beberapa musim sebelumnya. Dan di depan ada Cristiano Ronaldo. Memang betul Anthony Martial ada peluang untuk dimainkan, peluang sudah fit ya, tapi gue tetap memilih Cristiano Ronaldo karena walaupun ketika menghadapi Omonia tidak mencetak gol, tapi menurut gue setahap demi setahap dia ini semakin baik, dia semakin enjoy, semakin percaya diri. Dan gua harapkan dengan diberikan menit bermain dari awal sekali lagi ketika menghadapi Newcastle ini akan lebih mengembalikan performa dia ke level terbaiknya tentu saja, di mana saat ini kondisi dari Cristiano Ronaldo menurut Erik ten Hag ini sudah kondisi yang siap. Bagaimana dengan skor tebak-tebakan ringan amatiran? Melihat kemampuan mencetak gol dari Newcastle, lini pertahanan dari Manchester United gue pikir akan menghadapi ujian berat ya dari pemain depan Newcastle, baik itu pemain depan maupun pemain tengah. Dan menurut gue harapkan tentu saja Manchester United bisa clean sheet walaupun sangat sulit. Gue perkirakan Manchester United akan mampu menang 2-1. Faktor tuan rumah, faktor pengalaman, dan faktor kondisi tim yang sedang positif, faktor Manchester United dalam beberapa partai terakhir mampu menciptakan momentum banyak, peluang banyak, hanya saja butuh clinical. Dan menurut gue dengan menghadapi tim sekelas Newcastle, artinya sekelas yang saat ini mereka juga sedang dalam kondisi yang bagus, pemain Manchester United nih bisa lebih keluar lagi kemampuannya sehingga bisa bermain di kapasitas tertinggi. Oleh karena itu, tebak-tebakan ringan amatiran gue prediksi skornya 2-1 untuk Manchester United. Menurut gue kuncinya adalah determinasi yang tinggi, mental ingin menang ya, fokus dan konsentrasi. Karena kalau gue melihat secara per individu dan juga secara kolektif di atas kertas, kualitas Manchester United ini masih di atas dari Newcastle. Tapi tentu saja banyak faktor yang akan berpengaruh di sana. Penampilan pemain per individu, bagaimana nyali, ya kan, kerja keras, determinasi, kondisi fisik juga itu juga penting. Di samping ya tentu saja taktik dan strategi dari kedua pelatih. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Formasi apa yang diinginkan? Skornya, prediksinya seperti apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.